Persebaya tanpa Silvio Junior hadapi Bayangkara FC? Bola.net. Persebaya Surabaya dipastikan kehilangan penyerang asingnya, Silvio Junior ketika melawat ke markas Bayangkara FC, pada pekan ketiga seri Liga 1 2022-2023. Striker asal Brasil tersebut harus menepi karena cedera engkel. Silvio Junior sebenarnya sudah mengalami masalah pada engkelnya sebelum pertandingan melawan Persita Tangerang. Kondisinya semakin parah setelah dia mengalami beberapa kali benturan. Silvio mengalami cedera pada engkel kiri, akibat beberapa kali benturan dalam laga melawan Persita, kata manajer Persebaya, Yahya Al-Kathiri seperti dilansir laman resmi klub, Kamis, 4 Agustus 2022. Silvio Junior diprediksi bisa membela Persebaya pada pekan keempat melawan Madura United. Namun, itu tentunya dengan perawatan intensif dan kemauan pemain untuk disiplin dalam menjalani pemulihan. Absennya Silvio Junior sangat disayangkan oleh pelatih Persebaya, Aji Santoso. Pasalnya tim Kota Pahlawan mulai menemukan performa terbaiknya dan berada dalam tren positif setelah menang di laga kedua. Akan tetapi, Aji Santoso tidak begitu khawatir. Sebab, Persebaya masih punya banyak pilihan di lini depan untuk bisa menggantikan peran mantan penyerang Masafi SC tersebut. Sebenarnya disayangkan Silvio harus absen melawan Bayangkara di saat tim kami semakin padu, jelas Aji Santoso. Namun, tidak masalah. Inilah sepak bola. Kami masih punya pemain lain yang bisa menggantikan peran Silvio, tegas juru taktik asal Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut. Sementara itu, dalam dua penampilannya bersama Persebaya di seri Liga 1, Silvio Junior belum sekalipun mencetak gol. Dia baru menyumbang 1 assist untuk gol So Yamamoto pada laga kontra Persita Tangerang. Akan tetapi, performa penyerang asal Brasil itu semakin menjanjikan. Dia beberapa kali menebar ancaman ke gawang lawan, tapi keberuntungan belum berpihak kepadanya. Berdasarkan data di laman resmi LIB, dari laga kontra Persikabo 1973 dan Persita Tangerang, Silvio Junior mampu melepaskan 8 tembakan. Separuhnya berhasil mengarah ke gawang lawan. Bayangkara FC versus Persebaya, Widodo C. Putro antisipasi kecepatan pemain muda bajul ijo. Suara.com. Pelatih Bayangkara FC Widodo C. Putro mengaku telah mengantongi kekuatan Persebaya Surabaya. Untuk meraih kemenangan, Widodo pun akan mengantisipasi kecepatan para pemain muda bajul ijo. Duel Bayangkara FC versus Persebaya Surabaya akan berlangsung di pekan ketiga Liga 1 2022-2023 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, 7 Agustus 2022. 3 poin di laga kandang pun menjadi target The Guardian julukan Bayangkara FC. Widodo mengaku, jika Persebaya memiliki beberapa kelebihan yang harus diantisipasi. Apalagi di laga terakhir, bajul ijo julukan Persebaya sukses meraih kemenangan 2 gol tanpa balas saat menjamu Persita Tangerang. Persebaya tim yang diisi anak-anak muda penuh semangat, dedikasinya tinggi dan pemainnya cepat-cepat. Mereka merata, kerja sama tim juga bagus. Kalau individual skillnya saya kira rata, kata Widodo dalam keterangan resmi klub. Akan tetapi kita juga sudah antisipasi dengan adanya pemain-pemain yang juga punya kecepatan, lanjut ex-pemain timnas Indonesia itu. Bayangkara FC masih mengincar kemenangan perdana di Liga 1 2022-2023. Sebab, di 2 pertandingan sebelumnya hasil imbang selalu didapat Indra Kahvi dan kawan-kawan. Diawali dengan hasil imbang 2-2 kontra Persib Bandung, kemudian seri 1-1 di markas Persik Kediri. Saat ini, The Guardian tertahan di urutan ke-13 klasemen sementara dengan koleksi 2 poin. Sedangkan Persebaya yang sudah mengantongi 3 poin dari 2 pertandingan berada di posisi 5. Aji Santoso dan bonek kompak soal jadwal Persebaya Liga 1 2022 yang kick-off terlalu malang. Surya, Ko, ID Surabaya. Jadwal Persebaya Surabaya di Liga 1 2022 hingga 2023 yang larut malam, karena kick-off pukul 20.30 WIB terus menuai komentar.
Kali ini pelatih Persebaya Aji Santoso dan Bonek angkat bicara. Aji Santoso dan Bonek kompak memberi penilaian soal jadwal Persebaya Surabaya pada Liga 1 2022 hingga 2023, yang selalu kick-off malam pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Baik Aji Santoso dan Bonek melalui salah satu tokohnya, Husin Ghazali menilai, jadwal Persebaya pada Liga 1 2022 hingga 2023 yang selalu kick-off pukul 20.30 WIB tidak baik. Baik untuk pemain atau supporter yang datang ke stadion. Aji Santoso mengatakan, laga yang digelar terlalu malam tidak baik untuk kesehatan pemain. Istirahat yang kurang berimbas pada rentannya pemain terkena cedera. Main terlalu malam juga gak bagus karena masa istirahatnya pendek. Seumpama main pukul 20.30 WIB, sampai hotel bisa-bisa jam 12, sedangkan besok paginya kami harus terbang, jadi jam istirahatnya kurang, sebut Aji Santoso, Rabu, 3 Agustus 2022. Persebaya sudah menjalani 2 pertandingan yang sudah dimainkan pada Liga 1 2022 hingga 2023. Bajul Ijo selalu bermain pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kedua pertandingan itu, yakni Persebaya versus Persikabo 1973 pada Senin, 25 Juli 2022, dan lawan Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Senin, 1 Agustus 2022. Selanjutnya laga ketiga hadapi Bayangkara FC, Minggu, 7 Agustus 2022, mendatang juga akan digelar pukul 20.30 WIB. Kalau mungkin main jam 7 malam atau setengah 8 itu masih bisa. Kalau kemalaman gak baik untuk recovery pemain, beber Aji Santoso. Banyaknya kick-off laga di Liga 1 2022 terlalu malam ini memang menjadi sorotan banyak pihak. Selain kesehatan pemain, risiko kerawanan bagi supporter menjadi semakin tinggi. Dampak lain, persentase supporter datang ke stadion semakin kecil. Terbukti di laga kandang perdana Persebaya saat menjamu Persita kemarin hanya dihadiri 4.500 supporter. Manajemen Persebaya sebenarnya sudah melakukan protes mengenai kick-off terlalu malam. Namun oleh PT LIB dianggap angin lalu. Polrestabes Surabaya juga pernah meminta supaya jadwal Persebaya kick-off Bajul Ijo versus Persita dimajukan, tapi permintaan polisi itu tidak membuahkan hasil. Laga Persebaya versus Persita tetap berlangsung dengan kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Husin Ghazali menyarankan supaya PT LIB sebagai operator kompetisi Liga 1 diharap melakukan evaluasi terkait jadwal Persebaya yang berlangsung terlalu malam. Ghazali menilai, jadwal Persebaya terlalu malam cukup tidak baik, dan diharapkan bisa dievaluasi demi perbaikan bersama. Seperti pas lawan Persita, itu main di hari kerja dan bermain pukul 20.30. Saya pulang sampai rumah tengah malam. Penonton lain mungkin pertimbangan karena hari kerja pilih tidak ke stadion, karena besoknya harus kerja, terang Ghazali.